Ketika aku lihat ruang angkasa dan melihat bintang-bintang itu, bodohlah kalau orang berkata tidak ada Tuhan. Indah sekali dia bilang. Bodohlah kalau tidak ada Tuhan. Dia meninggal, saudara. Baru-baru hari Jumat itu dikubur. Persis umur 95 tahun. Ada bintang film satu, Kirk Douglas. Dia baru berulang tahun 100 tahun. Melongo, saudara. Saudara melongo aja. Jangan terlalu banyak pikir tentang umur. Ulangi. 2, 3. Jangan terlalu banyak pikir. Jangan terlalu pikir banyak lagi. Jangan terlalu. 2, 3. Jangan. Kalau ada yang tanya umur berapa? Ya. Pokoknya antara 1 sampai 200 lah. Ya. Tuhan punya hidup kok kita ini. Ya. Hari Kamis saya harus ke Depok. Gereja-gereja satu Depok berkumpul. Dan ada wakil wali kota memberi sambutan. Ketika dia harus pulang duluan, dia tabe sama saya, dia cium tangan saya. Waduh, saya bilang ini baru pertama kali loh saya dicium oleh wakil wali kota. Makanya hamba Tuhan itu lebih tinggi dari wali kota. Dia cium. Begitu dicium saya lihat bekasnya. Ternyata ada bekas gigi dari murid saya. Yang dari Lampung dia mau cium saya, mau cium, asal ketemu mau cium saya. Kelas 1 dia ke Lampung, kelas 2 dia masuk, ketemu saya, dia pegang tangan saya, mau cium. Saya bilang, nggak usah cium. Sebab giginya agak tajam ke depan. Ya, saya bilang, nggak usah cium, nggak usah. Dia paksa, saya bilang, jangan paksa. Sudah saya kasih, karena giginya saudara, berdarah. Bekasnya masih ada di sini. Pada tubuhku ada parut-parut bekas dicium oleh murid. Dan satu luka, satu ciuman dari wakil wali kota. Ada luka, ada penghiburan. Ada cium yang sampai melukai walaupun tidak sengaja. Ada, dia dari hati dia. Ya, saya kenal Bapak, tapi Bapak nggak kenal saya. Ya, mungkin dulu waktu di Semarang, waktu sama-sama Pak Hasim. Ya, saya bilang, ya aja, daripada dia bingung nanti. Ya, sudah, cium saya. Jadi saudara tidak boleh susah, jangan putus asa. Sebab ketika ada masalah, Tuhan ada di sisi kita. Amin. 24. Dan ia berkata, malaikat itu, jangan takut Paulus. Wah, saya senang saudara. Karena yang diingat oleh Tuhan itu nama baru. Sebab dulunya Saulus. Saulus itu artinya gede, sombong. Tapi Paulus artinya kecil. Small, tidak ada arti apa-apa. Jangan takut, hei si kecil. Jangan takut, hei Paulus. Aduh, yang namanya Paulus senang ya. Adik saya juga namanya Paulus. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Saya cuma dicium wali kota. Paulus harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, oleh anugerah Allah, karunia Tuhan, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Harga saudara itu luar biasa loh. Luar biasa. Ini teman saya pernah khotbah di gerejanya, Pendeta Stephen Tong. Dia bikin KKR di Sabuga. Sabuga itu sewanya 1 kali 75 juta. Dan dia bikin KKR, anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi remaja lagi nyanyi, datang. Orang harus turun. Harus turun.
Dan mereka mengalah, mereka turun, dihentikan saudara. Besoknya Tuhan jawab di Aceh. Gempa yang luar biasa. Masjid 14 roboh. Belum tingkat 3, tingkat 4 roboh. Lalu wali kota Bandung memerintah dalam 1 minggu harus minta maaf kepada panitia KKR ini. Kalau dalam 1 minggu tidak minta maaf, kami akan bubarkan. Saudara tahu, Kapolresnya dipecat. Polisi-polisinya dipecat semua sama Jenderal Tito. Ya. Dan karena itu, Tuhan kasih hadiah sama Jenderal Tito. Ditemukan bom. Itu bom akan diledakkan di istana. Kekuatannya lebih besar, 3 kali lebih kuat dari bom Sarinah. Dua laki-laki, 1 perempuan. Oh, sekarang perempuan juga suka bawa bom. Dulu mah bon-bon, sekarang bawa bom. Tetapi kota ini selamat karena saudara. Kota ini dipelihara karena saudara. Kalau saudara naik pesawat dan pesawat itu landing dengan baik, itu semua selamat karena saudara. Bukan karena pilotnya jago. Bukan. Karena saudara itu ditolong, disertai oleh Tuhan. Kalau tokoh saudara diberkati, karena Tuhan memberkati saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terus jangan. Memang belum selesai. 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Haleluya. Sama-sama. Tabahkanlah. Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. 26. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Harus rugi kan? Kapal harus didamparkan. 27. Malam yang ke-14, bayangkan 14 hari loh nggak makan. Jadi saudara makan terakhir nanti sore, nanti makan lagi 2 minggu kemudian. Udah ripuh saudara. 3 harinya ripuh, 4 hari ripuh, 5 hari ripuh pisan, 6 hari bawa ke dokter, 7 hari diinfus. Tapi ini 14 hari loh. Hebatnya tuh Tuhan menolong. 14 hari. Sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. 28. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. 29. Dan karena takut bahwa kami akan terkanas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 jangkar sauh di buritan di belakang, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. 30. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri. Takut. Tanggung jawab. Takut dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Nah, dengar pendeta ini berkata, pendeta Paulus 31. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Cerita pertama nggak mau diterima nasihatnya. Sekarang nurut. Udah habis-habisan semua, udah 14 hari nggak makan, kena angin, kena gelombang, baru nurut. Jangan sampai saudara udah kena percobaan, baru rajin ke gereja, ya, udah banyak sakit,
baru cari pendeta, cari hamba Tuhan, cari Tuhan, doakan. Jangan, waktu kita sehat, waktu kita masih mampu. 32. Lalu prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut untuk membuktikan bahwa mereka tidak akan lari. Potong sekoci, hanyut. 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, kan tadi udah dibuang, semua dibuang. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. 34. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Bayangkan oleh saudara, barang boleh hilang, kekayaan boleh hilang, kapal bisa hilang, sekoci bisa berlayar, tapi rambut tidak hilang. Maka biar saudara punya rambut agak tipis, terima kasih sama Tuhan. Nggak usah pakai rambut palsu. Ya, kalau saya pakai rambut palsu kan saudara bingung nanti. Karena pokoknya jadi rambutnya hitam. Hitamnya itu ya nggak berubah-berubah. Ya, itu rambut palsu. Tapi ya, saudara tidak dosa kalau pakai rambut palsu. Ya, apalagi dengan rambut asli banyak dicat ya, kuning, hijau, putih, merah, oranye. Itu kayak kemoceng. Saudara-saudara tahu saudara, rambut kalau dicat itu nanti kering, nanti tidak segar, tidak sehat. Jangan dicat dah. Apa cat yang anti bocor itu? Ya, hah? Apa? No drop. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Biar rambut saudara hanya tinggal 3 lembar. Jangan dibotakin. Bapa, Putra, Roh Kudus itu artinya. 35. Sesudah berkata demikian ia mengambil roti. Ya ada roti. Sudah 14 hari itu udah basi sebetulnya. 14 hari. Mengucap syukur kepada Allah. Saudara suka mengucap syukur kepada Tuhan kalau makan apa tidak? Hah? Walaupun sudah basi umpamanya itu, kalau sudah berdoa kepada Tuhan, lihat 5.000 orang dikenyangkan oleh seketul roti. Ini yang mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya. Bayangkan saudara, berapa roti untuk 200 lebih orang? Berapa roti? Berapa bisa kenyang? Tapi inilah Tuhan. Tuhan itu luar biasa. 5.000 orang dikenyangkan dengan 5 ketul roti dan 2 ikan, apalagi cuma 200. Ya, mengucap syukur sama Tuhan. 36. Maka kuatlah apa? Bukan kenyanglah perut mereka, tidak. Maka itu waktu perjamuan Tuhan, itu harus kita makan dengan sungguh-sungguh. Sebab yang akan dikuatkan hati, tabah. Maka kuatlah hati Paulus atau semua orang? Semua orang. Dan mereka pun makan juga. 37. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. 276 jiwa. Tidak ada yang mati karena seorang Paulus. Kalau saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara menjaga orang lain tidak mati. 38. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal. 39. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat satu teluk yang rata pantainya, walaupun mereka tidak mengenal darat itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal ke situ. 40. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. 41. Tetapi mereka melanggar atau menabrak busung pasir, dan terkandaslah kapal itu
haluannya terpancang, nancap, tidak bisa lagi bergerak. Dan tidak dapat bergerak dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. 42. Pada waktu itu prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan. Coba, ini Roma ini kejam. Supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. 43. Tapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena dia diselamatkan oleh Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dulu terjun ke laut dan naik ke darat. 14 hari nggak makan, disuruh berenang. Gayanya gaya alay. 14 hari nggak makan. Tapi sampai juga. 44. Dan supaya orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat. Selamat naik ke, saya tuh ingin rindu saudara sekeluarga selamat sampai di sorga. Selamat di dalam Tuhan Yesus. Walaupun ada angin yang besar dan ribut besar itu. Di dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-10 11 mulai. 11. Yesus berkata lagi, ada seorang punya 2 anak laki-laki. Ini tentang jangan putus asa ya. 12. Kata yang bungsu kepada ayah, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Ini mata duitan benar nih anak. Yang menjadi hakku, lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh dari bapak, jauh dari rumah. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Biar saudara punya emas 1 gunung, kalau hidupnya berfoya-foya boros hidup, habis juga. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai apa? Ini anak orang kaya loh. Anak orang kaya melarat. Ayat 15. Lalu ia pergi dan melamar bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Belum pernah seumur hidup dia ngerjain pekerjaan yang hina ini. Sekarang dia harus menjaga babi. 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17. Lalu ia menyadari apa? Nah, ini saya berhenti di sini agak lama. Dalam bahasa Inggris bukan menyadari keadaannya. Kita baca dalam bahasa Inggris, when he came to himself. Ketika dia lihat dirinya sendiri, dia sampai kepada dirinya sendiri. Uang yang adanya di tangan sudah tidak ada. Cincin yang adanya sudah dijual, tidak ada. Pakaian sudah tidak ada dijual. Padahal dia ini anak orang kaya. Anak orang kaya salah tempat. Ada di ladang babi. Ada di tempat babi. Ya, dia salah tempat. Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri. Ngomong sendiri. How many hired servants? Berapa banyak pegawai yang disewa sama bapakku mempunyai roti, have bread enough